Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang online maupun yang ada di gereja, semuanya pasti diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Semua baik tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Tema kita bulan ini adalah keteguhan hati. Di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Amin. Sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan hati yang teguh, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya. Cek. Tes. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, saya juga mengucapkan untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu mengikuti ibadah ini karena rindu akan Tuhan, amin. Mari kita datang, kita mencari wajah-Nya. Yesus, Engkau adalah yang baik ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Sungguh saat yang indah adalah berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mencari wajah-Mu ya Yesus. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, kami serahkan ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari pujikan pujian ini dari awal, katakan saat indah bersama-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Oh, haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat, bawa
bertemu denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan. Oh haleluya, memandang wajahmu. Amin. Yesus kekasih jiwaku, oh bawa kami dekat. Haleluya. Erat dalam naunganmu. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, kami rindu selalu. Amin, haleluya. Diam di dalam bait-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Yesus kekasih jiwa. Haleluya. Yesus Kau kekasih jiwa kami. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Haleluya. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Haleluya.
rasakan yang rindu hadirat Tuhan. Lebih sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan kehadiran-Mu yang lembut Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Kau Allahku yang perkasa. Surga dan bumi sujud menyembah. Haleluya. Roh-Mu manis dan lembut. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dialah Raja yang mulia, yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu, Yesus Allah yang hidup, yang siap memuji lebih lagi. Katakan amin. Bapak Ibu masih tetap percaya bahwa Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kita mau tetap teguh berpegang dalam iman kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan. Amin. Beri kekuatan baru, sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersama-Mu
Tuhan kita, katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Mari kita angkat jempol kita, katakan ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya, teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Sebelum kita duduk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, boleh dong kita bersama-sama meneriakan Yesusku luar biasa, amin. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami telah berkumpul memuji menyembah Engkau. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik, Tuhan. Kiranya Engkau berikan hati kami untuk penuh dengan ucapan syukur untuk memberikan persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini bisa Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Saya undang Bapak Ibu
kekuatan kita ada di tempat ini. Dia akan memulihkan setiap kita. Dia akan menolong setiap kita, memberi kekuatan yang baru kepada kita. Kinara lama sekena kara lama takana lama yara lama sikira lata kanara lama ralaba. Kinara lama sekera lama takana lama ralaba yara lama sikina kaya takana lama. Kiara lama sekera lama takana lama ralaba 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 yara lama sikina ralaba. Mari nikmati lawatan Tuhan malam hari ini. Kinara lama ralaba ralaba yara lama sikina ralaba ralaba. Kinara lama ralaba ralaba yara lama sikira lama ralaba 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 yara lama takana ralaba ralaba. Kinara lama sikina kaya takana ralaba ralaba yara lama sikina ralaba. Yara lama ralaba 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 yara lama sikina kaya ralaba 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 yara lama sikira lama. Dia yang akan memberikan kekuatan yang baru. Dia yang akan memberikan kekuatan saat malam hari ini. Kinara lama ralaba yara lama sikira lama ralaba. Kinara lama yara lama sikina kaya takana ralaba. Kinara lama yara lama sikira lata kana ralaba ralaba. Kinara lama ralaba yara lama sikina kaya ralaba 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 yara lama ralaba. Kinara lama ralaba 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 yara lama sikina ralaba 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 ralaba. Kinara lama ralaba 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 yara lama sikina kaya takana ralaba. Kinara lama sikina kaya takana ralaba. Nikmati Tuhan malam hari ini. Nikmati perjumpaan dengan Tuhan malam hari ini. Dia yang akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Kinara lama sekena kaya takana lama sikinara lama ralaba ya ralaba. Kinara lama sikina kaya takana ralaba. Kinara lama sekena kaya takana lama sinikira lama ralaba. Kinara lama sekena kaya takana ralaba. Kinara lama sikina kaya takana ralaba sikira lama ralaba ralaba ralaba. Kinara lama ralaba 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 ralaba. Kira lama ralaba 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 ralaba. Kira lama ralaba 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 ralaba. Kira lama ralaba 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 ralaba. Kiara lama ralaba 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 ralaba. Kiara lama ralaba 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 ralaba. Kiara lama ralaba 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 ya ralaba sikina ralaba 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 ya ralaba sikina ralaba ralaba. Kiara lama ralaba 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 ya ralaba sikina ralaba 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 ralaba. Kiara lama ralaba 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 ya ralaba 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 ya ralaba syukur. Kiara ralaba ralaba hanya ralaba ralaba. Haleluya. Haleluya. Kiara lama ralaba 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 ralaba. Suaria. Kiara ralaba ralaba. Haleluya. Haleluya. Kinara lama sekena ralaba. Haleluya. Hanya bagimu Kinara lama ralaba. Segala kemuliaan Kinara lama sekena ralaba ralaba ralaba. Kinara lama sekena ralaba ralaba. Kinara lama sekena ralaba ralaba. Kinara lama sekena ralaba ralaba ralaba. Kinara lama sekena ralaba ralaba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya malam hari ini Engkau memberi kekuatan yang baru kepada Amin. setiap kami. Amin. Kami yang lemah boleh dikuatkan. Amin. Kami yang tidak berpengharapan, kami mendapatkan pengharapan dari Amin. Yesus. Hinaralamasiki nakayatakanaralamasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hinaralamasiki naralabaralabaralabaya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu, Amin. semua karena kemurahan Tuhan. Terima Amin. kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah melawat kami melalui puji-pujian. Malam hari ini Tuhan, mari Engkau sendiri yang berkata-kata. Amin. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada setiap kami. Kami rindu mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu atas Amin. hidup kami. Supaya kami boleh senantiasa berjalan di jalan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh semakin berkenan kepadamu Tuhan. Bawa kami semakin hari semakin mendekat kepadamu Tuhan. Kami boleh menikmati Engkau setiap waktu. Itu kerinduan kami Tuhan. Hinaralamaseke nakayatakanaralamasiki nakayatakanaralamas. Mari Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang sendiri yang akan memimpin Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Ajar kami mengerti supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini. Dari depan sampai ke belakang bahkan di bawah. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Tidak ada satu kuasa pun yang mencoba menghalangi kebenaran firman-Mu untuk disampaikan. Segala kuasa roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa ilahi yang bekerja malam hari ini. Dan memberkati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk mendengarkan pesan Tuhan malam hari ini. Sama-sama katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Untuk waktu malam hari ini, kalau saya boleh diberi kesempatan untuk membawakan renungan malam hari ini. Di awal ya Bapak Ibu, awal bulan tanggal 2, sebelum perjamuan kudus, biasanya saya sih nyontek dari Ibu Gembala ya. Tapi karena saya harus di awal, jadi saya nyonteknya dari mana? Ya saya belajar. Kemarin ada yang kirim warta ya, puji Tuhan ya, bisa sampai. Ya, tapi enggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Enggak ada yang hebat dari kita, semua itu sama. Kita sama belajar, saya juga belajar. Ya. Kalau kebenaran firman Tuhan ini cuma dibaca tok, enggak dipelajari ya kita enggak ngerti apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi biarlah malam hari ini kita sama-sama belajar. Ya, bulan ini temanya adalah keteguhan hati. Ya, puji nama Tuhan. Tadi Bu Gembala sudah waktu di siaran ya, sudah sampaikan biarlah kita hari-hari ini punya hati yang teguh. Ya. Seperti apa keteguhan hati itu Bapak Ibu? Saya belajar ya. Kalau keteguhan hati itu di sini dikatakan bahwa hati yang teguh itu tidak gampang goyah. Kuat berpegang pada sesuatu atau tidak berubah pendirian akibat pengaruh dari sesuatu. Ya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan.
hari-hari ini ya dalam keadaan yang sulit ya, menjelang akhir zaman itu pasti semuanya sulit ya Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan hari-hari bertambah sukar, nggak gampang. Tetapi biarlah kita mempunyai keteguhan hati ya. Kita punya keteguhan hati, gak gampang dipengaruhi ya. Mungkin hari-hari ini hati kita mulai goyah. Mungkin karena keadaan yang tidak mendukung. Sehingga banyak orang yang menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mudah rasanya. Tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, biarlah kita punya keteguhan hati, gak gampang dipengaruhi oleh orang ataupun diiming-iming dengan sesuatu sehingga kita berpaling dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di dalam suatu pekerjaan, kita nggak cukup pinter tok terus aku wis mampu lah ya, cakap mampu. Nggak cuman cukup itu aja, tapi kita perlu yang namanya keteguhan hati. Kalau kita dalam suatu pekerjaan, kita nggak punya keteguhan hati, mungkin dalam pekerjaan itu kan biasa ya Bapak Ibu, pasti ada yang namanya gesekan, yang namanya iri hati, pasti ada ya. Tapi kalau kita tidak punya keteguhan hati, mungkin ada teman kita yang biasanya suka kompor itu loh ya Bapak Ibu. Halah, ndek kono lho si akeh kerjaan, lapo mbok belani nang kene. Bayaran yo mek sakmene. Mungkin ya ini seperti itu kalau di dunia sekuler. Mungkin di dalam pelayanan, ya, di dalam pelayanan juga seperti itu. Halah melayani lo gak nang kene tok, gereja si akeh. Ya, ini yang sering kita dengar ya Bapak Ibu. Tapi di sini ndak ada. Puji Tuhan. Amin. Lo amennya kok setengah hati Bapak Ibu. Amin, gitu harusnya. Ya, kalau kita katakan sekali Yesus tetap Yesus, itu Ibu Gembala tadi ngomong. Saya sebenarnya pengen nyanyi itu, sekali Yesus tetap Yesus itu ya. Tapi saya nggak bisa, sayangnya nggak bisa, refnya tok ya Bapak Ibu. Itu loh, keteguhan hati, sekali Yesus ya tetap Yesus ya. Jangan mau ditukar dengan yang lain Yesus itu. Jadi kalau kita sudah punya pekerjaan, ya ayo kita lakukan pekerjaan kita itu. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Contoh, ini contoh aja yang umum-umum ya Bapak Ibu. Tapi nanti jangan saya dirasani di belakang. Contoh, ini contoh aja. Kalau kita sudah beribadah di sini, di mana ini namanya? Mahanaim. Ya jangan mau dipengaruhi orang, terus dibawa, ayo nang gereja kono, nanti dikasih ini. Jangan Bapak Ibu, sekali Mahanaim tetap Mahanaim. Ya, nah itu namanya keteguhan hati. Ya, biarpun keteguhan hati ini tidak gampang ya Bapak Ibu, harus mengalami proses. Tetapi kalau kita punya keteguhan hati, kita nggak mudah diombang-ambingkan, nggak mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain. Kalau sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Kalau mungkin gini, alah kesuwen ngenteni jawabannya Tuhan. Kesuwen, ndek kono lho ana wong pinter. Nah, jangan sampai ya Bapak Ibu. Kita harus tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Ya, kita akan baca Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh, ya, hatinya teguh itu dijagai oleh Tuhan dan diberikan damai sejahtera. Kenapa? Karena kepada Tuhan kita percaya. Itu loh. Kalau kita punya hati yang teguh, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, di situ hati kita ada damai sejahtera. Nah, kalau kita tidak teguh kepada setiap janji firman Tuhan, kita tidak teguh berpegang kepada Tuhan, kita gampang diombang-ambingkan, tidak ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati itu tidak akan tenang hidupnya. Kalau sekarang di sini di Mahanaim, contoh ini, terus ketemu Pak Wito, ya ketemu Pak Wito,
loh di sana, loh kok di sini? Nah pasti gak tenang. Mungkin kalau ketemu Pak Wito delik-delik. Kalau Pak Wito masih enggak apa-apa ya. Mungkin Ibu Gembala langsung delik, oh anak Bu Evi. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu orang yang mendua hati ya. Mendua hati, gak akan tenang hidupnya. Coba kalau kita fokus kepada Tuhan. Kepada Tuhan, satu tok berpegang teguh ini tadi loh. Yang hatinya teguh. Di sini ya di sini. Enggak ngalor ngidul. Pasti hatinya ada damai sejahtera. Enggak gampang Bapak Ibu. Wes saya enggak contoh yang banyak-banyak, orang di sini nanti saya nganu. Kalau pulang dirasani. Saya ambil contoh aja yang di Alkitab ya Bapak Ibu. Daniel ya. Bapak Ibu sudah hafal semua dengan ceritanya Daniel ya. Bagaimana Daniel itu mempunyai keteguhan hati. Pada waktu dia disuruh menyembah patung itu, dia enggak mau. Dia tetap berpegang teguh bahwa yang disembah itu cuma Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Walaupun dia harus mengalami apa? Nanti harus dimasukkan ke dalam gua singa, di dalam kandang singa. Tapi dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Tuhan Yesus. Dia enggak mau menyembah Allah lain selain Yesus. Nah, orang-orang yang gak suka berusaha menjatuhkan, tetapi dia tetap. Kalau dia percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Dia percaya. Bahkan di gua singa, di kandang singa itu pun dia dijagai oleh Tuhan. Sehingga singa itu tidak mau menerkam dia. Itu loh yang hatinya teguh itu tadi dijagai oleh Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan dia. Bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Itu Bapak Ibu. Kemudian lagi contoh Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, pasti Bapak Ibu pernah baca lah ayat-ayat ini. Kita lihat aja Sadrak, Mesak, Abednego ayatnya. Daniel 3, kita baca di dalam Daniel 3. Nah, Daniel 3 ayatnya yang ke-16 sampai 18. Kalau saya lihat di sana enggak kelihatan Bapak Ibu. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini loh ketetapan hati. Dikatakan biarpun ya seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak menolong ya, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Jadi dia tetap berpegang kepada janji firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Biarpun Tuhan gak menolong katanya ini tadi ya, Sadrak, Mesak, Abednego bicara seperti itu. Biarpun Tuhan gak menolong, tapi dia tetap berpegang, dia tetap tidak mau nyembah patung itu. Nah ini ketetapan hati. Ini yang perlu kita teladani Bapak Ibu. Ayo kita hari-hari ini, kita memiliki hati yang teguh. Kita memiliki ketetapan. Biarpun hari-hari ini mungkin Bapak Ibu belum menerima pertolongan Tuhan. Doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ayo kita tetap percaya. Tetap percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain yang tidak sanggup Tuhan lakukan untuk kita. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kalaupun hari-hari ini sulit, orang berkata semua susah, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ada pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak percaya kepada setiap janji firman Tuhan.
temanya luar biasa ya Bapak Ibu. Ayo kita belajar sama-sama. Keteguhan hati ini perlu diperjuangkan. Perlu kita pertahankan. Jangan kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, kita mulai goyah. Kita mulai bimbang. Firman Tuhan katakan, kalau engkau bimbang, engkau gak berdapat apa-apa. Jadi kita harus tetap percaya, tetap teguh, berpegang pada setiap firman Tuhan. Jangan mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi ayo terus ini loh, pegang firman Tuhan. Makanya untuk apa kita kalau selalu didengung-dengungkan supaya kita tetap membaca firman Tuhan. Kenapa kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan? Karena hari-hari yang sulit kita nggak bisa Bapak Ibu untuk kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Nah di dalam firman Tuhan ini semuanya ada jawabannya. Kalau engkau sakit di sini ada jawabannya. Kalau engkau susah di sini ada jawabannya. Kalau jalanmu buntu di sini firman Tuhan memberi jawaban. Sehingga engkau memiliki jalan keluar. Kalau engkau mulai lemah di sini Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Dikatakan firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo baca firman Tuhan. Saya percaya di sini semua baca. Amin. Ayo kita tingkatkan lagi supaya kita semakin kuat. Ya, kita enggak hanya baca 1-2 pasal. Kalau sudah 1-2 pasal dilanjutkan lagi jadi 4 pasal. Kalau sudah 4 pasal dilanjutkan lagi jadi 8 pasal. Ayo kita tingkatkan. Karena apa? Karena kita enggak kuat hari-hari ini Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita enggak bisa apa-apa. Semuanya kita loh enggak bisa pasti ya. Orang-orang semua sulit, semua bingung gini-gini, susah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada setiap janji Tuhan, Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percayalah bahwa kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Hari-hari ini, kalau mungkin dalam pekerjaan kita, ya, kalau kita usaha sendiri mungkin terasa ya Bapak Ibu. Kalau kita kerja sama orang lain mungkin kita enggak terasa. Tapi kalau kita kerja sendiri kita pasti terasa. Contohnya enggak usah jauh-jauh, saya aja ya Bapak Ibu. Kalau nanti contoh orang lain lagi, ya itu lagi. Saya aja. Saya itu kan buka toko benang, ya. Mosok tiap hari orang mau jahit no kelambi? Enggak ya Bapak Ibu. Kemarin waktu masuk sekolah ruame luar biasa, panen saya Bapak Ibu. Tapi kalau hari-hari ini saya ya tetap panen Bapak Ibu, bukan enggak panen. Karena apa? Saya belajar mengutamakan Tuhan. Kalau biasanya dari pagi sampai sore saya buka ya biasanya. Dulunya saya buka dari pagi sampai sore. Sama aja, saya tutup siang, doa sama aja. Ya mendingan saya doa ya Bapak Ibu, daripada saya jogo setengah mati, sama aja hasilnya. Ayo kita belajar praktek iman Bapak Ibu. Kalau saya mulai tutup, orang-orang itu tahu sendiri jamnya Bapak Ibu. Jadi jam segini saya tutup, jam segini saya buka. Sampai ada orang yang gini, niat buka apa ora sete? Wayai aku butuh tutup katanya. Wayai aku gak butuh buka. Tapi saya diam aja, saya bilang gini, ya Pak, Bu. Di sini ada doa, saya katakan. Di sini ada doa ya. Kalau orang seberang, yo ada pengajian lah setiap hari. Setiap hari Bu, ya saya katakan seperti itu. Mereka menyadari ya. Puji Tuhan. Tuhan kirim kok pembeli. Orang yang biasanya datang jam-jam waktu itu saya doa, dia datang lagi kok. Waktunya dia rubah. Kalau pagi dia datang. Kalau sore dia datang. Kalau jam-jamnya doa dia enggak datang.
Ya, itu loh luar biasanya Tuhan yang ngatur Bapak Ibu. Kalau hari Sabtu saya libur, ya enggak ada yang beli. Jam-jamnya saya doa tetap enggak ada yang beli. Jadi pagi ya tetap seperti itu, pagi, sore, siangnya enggak ada karena tutup. Itu loh luar biasanya Tuhan bisa ngatur Bapak Ibu. Dan orang-orang itu saya sampai heran gini, kok iso ya? Orang gak butuh jahit nek lambi kok ya tetep aja ada. Tambah orang-orang Tuhan itu sanggup kirim yang orang-orang yang di luar pikiran saya. Ya, itulah luar biasanya Tuhan Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan lagi nanti kalau cerita terus gak ada habisnya ya Bapak Ibu. Itu kita perlunya baca firman. Kalau kita baca di 2 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3. Sebentar Bapak Ibu. Tadi sudah tak tandai tapi. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sampai 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, di sini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini firman Tuhan sangat penting Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengajar kita. Kalau kita enggak tahu, ayo belajar dari firman Tuhan. Mengajar kita. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita salah, nah ini firman Tuhan menegur kita Bapak Ibu. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya, kalau kita sudah mulai nyimpang ke kanan dan ke kiri, kalau kita baca firman Tuhan itu mengarahkan kita kembali supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Mendidik untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau sudah mulai salah itu dibenernih melalui firman Tuhan ini loh. Kita baca setiap hari, kita renungkan, terlebih apa? Kita lakukan. Jadi enggak mek dibaca tok, dihafalkan, tapi gak pernah dilakukan. Sama aja Bapak Ibu, kalau kita enggak melakukan, percuma kalau satu hari bisa 20 pasal, tapi mek diwoco tok, ya. Gak ada hasilnya, tapi kalau kita melakukan, kita praktek, kita memiliki iman yang teguh di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar. Kalau kita sudah tidak punya jalan buntu, ayo baca firman. Biasanya orang itu tunggu ya, kalau sudah ada masalah, wah mau coy firman, mungkin cuma dua pasal jadi 10 pasal. Karena ada masalah ya Bapak Ibu. Siapa yang di sini kepingin masalah dulu baru baca firman? Gak ada ya Bapak Ibu. Ayo mulai hari ini baca, jangan dibaca itu di batin. Ya, kalau kita baca dalam hati ngantuk Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca, ayo bersuara. Tuhan itu bukan apa ilmu kebatinan ya, terus dibaca pakai dibatin tok ndak ada. Ayo diperkatakan, dibaca ini loh, diunek-nek supaya ndak ngantuk. Kalau nanti kita baca terus mari gitu, tapi ndak bersuara ngantuk ya. Biarpun pakai HP, seceblok HP gluduk ya. Biarpun pakai Alkitab yang besar ini saciblok, blok. Nah, ayo kita mulai belajar. Yang biasa bacanya itu pakai kebatinan, yang ndak bersuara itu tadi loh ya. Ayo disuarakan, terus diperkatakan. Kalau kita sudah baca, pasti nanti kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita baca. Nggak mungkin kita sia-sia baca firman. Saya melihat beberapa orang ya, kalau sudah ada masalah itu bacanya ngwetu, tenan. Saya sampai gini, loh saya baca 20 pasal, oh hebat luar biasa. Apa ndak ada pertolongan? Ada pertolongan. Biarpun baca berapa pasal, ada pertolongan Bapak Ibu. Tapi kalau ada masalah itu tadi loh, kalau kita ngwetu bacanya, cepat pertolongannya, cepat, dahsyat. Jadi jangan ragu-ragu untuk baca firman.
Di sini loh, ini karena firman itu Tuhan sendiri ya Bapak Ibu. Kalau kita baca berarti kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu ada bersama kita, dekat dengan kita, memberikan kita jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, ayo baca mulai hari ini, yang mulai bacanya meneng-meneng itu ya, enggak bersuara itu tadi disuarakan. Ayat terakhir, enggak panjang-panjang. Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Bapak Ibu, selanjutnya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, luar biasa. Dikatakan jangan kecut dan tawar hati. Dikatakan berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, bertindaklah hati-hati katanya ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Tuhan mau kita kuat, kita tetap teguh, tidak goyah ya, tidak bimbang, tetap percaya pada setiap janji-janji firman Tuhan ya. Di sini yang dilakukan Yosua, dia tidak lupa memperkatakan firman Tuhan. Pada saat dia takut, dia memperkatakan firman itu. Tidak lupa dia juga merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian juga bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jadi tidak ngawur ya Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan nanti perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Terus di ayat yang ke-9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan itu akan menyertai kita kemanapun kita melangkah. Tuhan ada bersama kita. Cuman kata Tuhan, jangan engkau kecut dan tawar hati. Saya sampai baca, saya cari, apa ya kecut itu dan tawar hati itu, kecut hati itu apa ya? Kecut itu ternyata kecewa, takut. Jangan kecut hati, jangan kecewa. Hati kita jangan kecewa, tawar hati. Jangan putus asa, jangan kehilangan harapan. Itu loh, kalau kita percaya dengan teguh kepada Tuhan, jangan kita kecut, jangan kita tawar hati. Jangan kita kecewa, selama kita mengiring Tuhan, jangan kita putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Ya, selama ada Yesus selalu ada harapan. Asalkan kita tetap berjalan bersama Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap ada di jalurnya Tuhan. Maka janji firman Tuhan, aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau hari-hari ini mungkin kita belum beruntung Bapak Ibu, ayo kita koreksi hidup kita. Sudahkah kita mempunyai hati yang teguh di dalam Tuhan? Ataukah kita sudah berpegang teguh kepada setiap janji firman Tuhan, atau kita masih belum? Kalau belum, ayo kita mulai. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah melalui firman Tuhan ini kita kembali. Kalau mungkin hari-hari ini kita sudah mulai kecut dan tawar hati, ayo kita kembali. Jangan putus asa, bersama Yesus selalu ada harapan. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar.
nanti perjalanan kita pasti berhasil dan hidup kita pasti beruntung. Kita nggak mau jadi orang-orang yang rugi ya Bapak Ibu. Pinginnya setiap hari selalu beruntung. Jatuh nggak sampai luka-luka, ya itu beruntung. Ya. Biarpun sepi, tetap ada yang bawa berkat. Ini loh Tuhan, ajaibnya Tuhan. Jadi jangan ragukan firman Tuhan, jangan ragukan janji firman Tuhan. Tetap pegang dan tetap percaya. Jangan mudah diombang-ambingkan ya Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini orang-orang di luar sana mulai gencar ya, mulai membuat hati kita bimbang. Ya, ayo ke sana loh, nanti di sana enak. Ayo kita tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita cinta Yesus, kita tetap cinta Yesus. Jangan cinta yang lain. Mungkin kita cinta dengan harta kita. Itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Harta bisa, ya kalau panas-panas gini, tinggal aja ditiup, kobongan. Nah, jangan kita cinta dengan apa? Jabatan kita. Bisa saja Tuhan menjatuhkan kita itu gampang. Tinggal dibalik, sudah kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, gandol Gusti, gak ada yang lain. Gandolannya jangan tembok, jangan mengandalkan manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan satu-satunya jawaban bagi hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pemusik, pemuji. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk tetap teguh berpegang kepada setiap janji firman Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita tetap pada jalan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Kemanapun kita melangkah, kita akan diberikan kemenangan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita katakan ku tetap cinta. Biarlah kita tetap cinta kepada Tuhan. Cinta kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Saya percaya janji-janji firman Tuhan ini ya dan amin. Dan pasti digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan firman-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, setia kepada janji-janjinya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Katakan dari dasar hatimu. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia. Ku tetap setia. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku tetap Kami mau tetap setia kepada setiap janji-Mu. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin, amin, amin. Ku tetap cinta.
Biarlah ini menjadi pengakuan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan, aku mau tetap cinta, tetap setia kepadamu Tuhan. Biarpun pencobaan datang, biarpun badai itu datang dalam hidup kita, aku mau tetap setia kepadamu Tuhan. Aku percaya kalau aku ada sampai hari ini Tuhan, itu karena janji-janjimu, karena kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan. Katakan kepada Tuhan malam hari ini, sebagai janjimu kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang teguh kepada setiap firman-Mu, setiap janji-janjimu Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup menolong hidupku, Engkau sanggup memberikan kekuatan yang baru, Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Karena aku punya Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Mari saya beri kesempatan untuk engkau berkata-kata kepada Tuhan malam hari ini. Untuk engkau sampaikan isi hatimu kepada Tuhan malam hari ini. kepada setiap kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap percaya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Pikiranmu kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dia satu-satunya yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, malam hari ini firman Tuhan tetap mengingatkan kita, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan
ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Hinaralama kita. Katakan, ku tetap setia, ku tetap cinta kepada Tuhan. Hinaralama syeke. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Inilah ikrar kami Tuhan. Terimalah Tuhan komitmen kami untuk tetap setia kepadamu. Kalau saat ini kami Engkau izinkan menderita sakit penyakit, Tuhan kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit. Untuk Dagmar dan Doris yang ada di Jakarta. Untuk Bapak Johan yang ada di Surabaya. Dan untuk rekan-rekan kami yang kami tidak tahu mereka sedang sakit. Tuhan, kami percaya Engkau Allah penyembuh mereka. Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Juga Ibu Polii yang ada di Geraha Amerta di Surabaya. Tuhan, lawat mereka, tilik mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Sebab Engkau berkata dalam firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah sembuh. Hamba juga berdoa untuk orang-orang yang merindukan pekerjaan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Ataupun ketika mereka sudah dapat pekerjaan, tetapi pekerjaan mereka belum menghasilkan sesuatu yang nyata. Tuhan tolong Tuhan. Engkau memberikan hikmat, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan, bahkan keteguhan hati untuk mereka tetap mengerjakan segala sesuatu dengan mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau sudah membayar hutang-hutang kami semuanya lunas dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk dapat menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang percaya. Baiklah bersama-sama berkata amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.